Semua, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat pada pagi hari ini yaitu poin yang keempat di dalam warta jemaat, kebaktian hari Minggu, kebaktian rumah tangga PPGT Jemaat Rantepao diaktifkan kembali mulai bulan Maret 2021. Poin yang ke-13 di warta jemaat, berita PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang pertama, pendataan anggota Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada awal Maret 2021 di tiap kelompok dan didampingi oleh majelis gereja kelompok selnya. Dan yang kedua, ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 17. Dan yang ketiga, setiap hari Jumat Persekutuan Kaum Bapa melaksanakan jogging pada pukul 5.30 WITA dan kopi morning di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Poin yang ke-14, berita Jemaat Rantepao. Untuk mencegah terjadinya penumpukan peserta ibadah pada jam ibadah tertentu, maka diharapkan kepada segenap anggota jemaat agar mengikuti kembali jadwal ibadah sesuai kelompok pelayanan masing-masing. Dan yang kedua, memperhatikan adanya peningkatan kasus COVID-19 di Toraja Utara, maka diharapkan bagi anggota jemaat yang baru dan beberapa hari tiba di perantauan dan juga anggota jemaat yang merasa diri kurang sehat dianjurkan untuk ibadah di rumah dan dengan mengikuti live streaming melalui akun YouTube Solidio Rantepao Channel dan Radio Solidio FM. Kemudian poin ke-15 di warta, berita duka cita, telah meninggal dunia Ketut Lanus, panggilan akrab Pan Sania, Nenek Rian atau orang tua dari Bapak Diaken Inyoman Wenten atau mertua dari Ibu Penatua Rina Siampa pada hari Selasa 23 Februari 2021 di kediaman Sukamaju, Kabupaten Lu Utara. Jenazah telah dikremasi pada hari Rabu 24 Februari 2021. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Kemudian pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao, yaitu Saudari Ivon Yunita Panta sampai Padang dengan Saudara Bob Fernando Maruba Sihombing, dilaksanakan pada hari Senin 1 Maret 2021 pukul 9.30 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Dan yang kedua, Saudari Jenny Tiku Allo dengan Saudara Lijon, dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 di Jemaat Rantepao. Dan poin yang ke-17, anggota baru, dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Arnum Allah dan istri Oktaviana Mappin. Mungkin dia datang beribadah, dipersilakan untuk berdiri. Ya, rupanya belum ada. Dan perlu saya sampaikan pada hari ini, ibadah pada hari ini dirangkaikan dengan puncak pekan anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun Gereja Toraja, ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-66. Jadi dalam ibadah ini banyak anak-anak kita yang diikutkan untuk
mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Minggu ini adalah minggu Prapaskah kedua, di mana kita sedang berada dalam masa-masa penghayatan keagungan kasih Allah. Dengan mengenang penderitaan dan pengorbanan Yesus yang telah menanggung segala dosa kita. Pengorbanannya menghantarkan kita menyadari dan mengakui bahwa Yesus Kristus telah menebus segala dosa dan menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Dalam saat yang indah ini, kita berkumpul menyembah Tuhan dan juga bersekutu bersama dengan anak-anak kita dalam rangka perayaan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja ke-66 yang jatuh pada tanggal 27 Februari 2021. Syukur kepada Allah atas anugerahnya, dan semuanya itu hendak kita hayati dalam satu perenungan tema pengakuan yang utuh. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri di hadapan kita dan kita memuji-muji namanya. Kita masuk rumahnya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu.
dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Ibu Bapa sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur 22 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32 secara berbalasan. Mazmur 22 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32 secara berbalasan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia memandang hina atau merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas. dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya, Dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa. akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyembung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya Kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Kita kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita mendengar, menghayati perintah mengasihi. Dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita menyanyikan pujian perintah baru. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jujur kita menyadari dan mengakui bahwa kadang kita gagal dalam merealisasikan perintah Tuhan. Karena itu marilah kita mengaku segala keterbatasan kita, dosa kita di hadapan kekudusannya, dan kita terus menanti anugerahnya. Kami ada hingga saat ini, itu hanya oleh anugerah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui jalan pikiran dan tindakan kami. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi dalam pandangan matamu. Kami sungguh menyadari bahwa kami berdosa kepadamu ya Tuhan. Kami masih sering menampilkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan terkadang kami lebih memilih tetap hidup dalam dosa. Mulut kami menyebut dan memuliakan Tuhan, tetapi hati masih menyimpan amarah, dendam, kesombongan, iri hati dan dengki. Kami sering menyebabkan hati orang lain terluka, hingga akhirnya orang lain mengalami luka batin yang berkepanjangan. Tanpa sadar kami sering tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di Minggu Prapaskah yang kedua ini, kami datang dengan kesungguhan dan kerendahan hati. Kami mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Tuhan, ampunilah dan tahirkanlah kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Bila kurenung dosaku. Yang berulang
apabila sering membuat Tuhan sedih, karena kami tidak mendengar nasihat orang tua kami. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu berlindung aku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu mengharapkanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4-5. Sebagai respon atas kasih dan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mengiringi persembahan syukur kita dengan menyanyikan PKJ 147 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan kami masing-masing yang kami telah persiapkan dari rumah kami. Kiranya apa yang telah kami persembahkan di pagi ini, Engkau memberkati, semoga boleh dipakai di dalam ladang-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan yang masih sisa pada diri masing-masing kami, kiranya juga Engkau tetap memberkati, semoga kami boleh mempergunakannya dengan baik, demi membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu. Ampuni kiranya segala dosa kami. Tuhan mau menerima kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Ku naikkan lagu yang merdu. Ku naikkan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karya-Mu yang agung mencipta semesta. Segala yang Kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kita bersama-sama akan mendasari persekutuan ini di dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mohon pertolongan di dalam doa. Tuhan, bila kami masih melanjutkan kehidupan kami di hari ini, itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih, karena hanya oleh perkenan Tuhan jugalah sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah, baik bersama-sama dengan anak-anak-Mu di gedung gereja Jemaat Rantepao di sini, juga bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di rumah atau di mana-mana pun mereka berada. Kami percaya bahwa Tuhan ada hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau mendasari
persekutuan kami, rasa syukur dan terima kasih kami, pujian kami di dalam firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu ini, juga anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Berfirmanlah, kami semua telah siap mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 7 dan ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Amin firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Berbunyi demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham karena keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan akan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Imannya menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari orang mati, yaitu Tuhan Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkit karena pemberian kita. Amin. Firman Tuhan. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kitab suci hartaku. Perikop pembacaan firman Tuhan hari ini bertemakan pengakuan yang utuh.
dalam bahasa Toraja, pengakuan Sang Kalebu Talang. Pengakuan yang utuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat memasuki perenungan minggu kedua Prapaskah. Hari ini juga merupakan puncak Pekan Anak Gereja Toraja. Tanggal 21 yang lalu di Jemaat Rantai Pasele dilaksanakan pembukaan Pekan Anak. Dan sepanjang 1 minggu dari 21 sampai 28 ini, setiap hari anak-anak punya giat di rumah atau kalau sudah memungkinkan dilaksanakan di gereja dengan tuntunan brosur yang dikeluarkan oleh pengurus pusat sekolah minggu. Begitu aktifnya anak-anak kita mengikuti Pekan Anak, mendengar cerita sekolah minggu berdasarkan kesaksian firman Tuhan secara visual dan juga menghafal beberapa nas untuk anak kecil, balita, anak indria dengan 1 nas yang singkat, dan untuk anak besar dengan anak remaja itu 1 ayat. Ini luar biasa penanaman nilai yang sangat-sangat membangun kehidupan spiritualitas anak-anak kita. Mari kita dukung. Dan hari ini juga kita bersama-sama dengan anak-anak kita sekolah minggu dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja memperingati dan mensyukuri 66 berdirinya sekolah minggu Gereja Toraja. Tepatnya kemarin tanggal 27 Februari sekolah minggu telah berdiri dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja 66 tahun. Selamat hari ulang tahun anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di sini juga yang ada di rumah. Happy birthday. Ya, sekedar kita tahu bahwa hari ini anak-anak kita juga di Jemaat Rantepau dilibatkan dalam pelayanan di tengah-tengah persekutuan dengan jemaat. Luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sampai hari ini dan telah berlangsung sekian lama yang lalu, berbagai peristiwa yang terjadi melanda realitas kehidupan kita. Selaku masyarakat dan bangsa Indonesia, juga dalam kehidupan persekutuan kita selaku gereja, dan juga dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan pribadi kita. Pandemi COVID-19 belum reda. Ancaman bencana alam di beberapa tempat yang membawa korban tak terhindarkan. Munculnya berbagai masalah-masalah sosial yang cukup memprihatinkan kita. Dan berbagai tekanan masalah lainnya. Di mana peristiwa-peristiwa ini sungguh mempengaruhi kehidupan keseharian kita. Mempengaruhi semangat hidup kita. Berbagai harapan yang begitu gemilang, begitu cerah di hari esok nampaknya menjadi pudar. Lalu mungkin sebagian dari kita menjadi putus asa. Bahkan mungkin ada di antara kita yang merasa hidup terpuruk dan akhirnya mengambil keputusan mengakhiri hidup. Ini kenyataan. Lalu mungkin saja ada di antara
suara kita yang hati kecilnya bertanya-tanya, di mana Tuhan? Sungguhkah Tuhan hadir dan mau menolong? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca saat ini sungguh menyaksikan tentang siapa Allah, siapa Tuhan. Dan bagaimana Dia hadir dan berkarya dalam kehidupan di dunia ini. Secara khusus dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dalam kehidupan keseharian kita, saudara-saudara dan saya. Di Mazmur 22 menegaskan bahwa Tuhan mendengar teriakan minta tolong orang yang tertindas dan sengsara. Juga dalam kitab Kejadian, Tuhan mewujud nyatakan janjinya kepada orang yang berpegang teguh dalam iman dan pengharapan kepadanya. Dia tidak hanya berjanji tinggal janji, janji yang omong kosong, tetapi janji ya, amin dan pasti. Dan bagaimana kasih dan kuasa Tuhan yang dahsyat itu dinyatakannya secara sempurna di dalam Kristus. Sebagaimana yang disaksikan dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 sebagai bahan utama kita hari ini. Di ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Siapa anak manusia? Yesus sendiri. Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu menjadi manusia. Allah dalam Kristus menjadi manusia. Dan juga dalam pengakuan Petrus sebelumnya, sebelum pembacaan perikop kita tadi. Di ayat yang ke-29, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, pengakuan Petrus dengan tegas, jelas. Yesus bertanya, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Kalau di dalam Injil Matius dikatakan, Matius 16 ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi jelas. Siapa yang dimaksudkan oleh Yesus anak manusia di sini tidak lain adalah dirinya sendiri. Tapi dalam kesaksian Yesus selanjutnya, bahwa anak manusia harus menderita, dibunuh, mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Sayang sekali, kita melihat Petrus yang baru-baru saja mengaku engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Tetapi tidak mampu
mempertanggungjawabkan pengakuannya itu karena keterbatasan kemanusiaannya. Bahwa ketika Yesus mengatakan anak manusia yaitu dirinya sendiri harus menanggung penderitaan, kesengsaraan, mati, dan bangkit. Petrus bereaksi. Menegur Yesus, itu tidak akan terjadi. Rupanya Petrus gagal faham. Memahami tentang karya penyelamatan Allah di dalam Kristus yang harus jalannya seperti itu. Ya, sungguh kita memahami keterbatasan kemanusiaan Petrus untuk memahami rahasia karya penyelamatan Allah kepada dunia ini, kepada manusia yang berdosa melalui peristiwa yang harus dijalani oleh Yesus. Jalan yang ditempuh Yesus ini memang tidak masuk akal. Termasuk Petrus. Sehingga sikap Petrus sangat wajar. Bukankah Yesus sangat berkuasa? Dia memberikan makan kepada 5.000 orang. Hanya dengan berapa anak-anak sekolah minggu? Coba, Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan hanya berapa ketul roti? Ayo. 5. Berapa ekor ikan? 2. Sisanya tidak ada? Banyak. Masih berapa anak sekolah minggu ini? Masih berapa anak-anak? Ya? Masih sisanya berapa keranjang? 12 keranjang. Hebat sekali. Kita tepuk tangan untuk anak sekolah minggu. Ternyata mereka hebat-hebat. Ya. Sisanya 12 keranjang. 5.000 orang ya. Dikatakan belum terhitung perempuan dan anak-anak. Bukankah Yesus juga tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi bahkan membangkitkan orang mati? Bukankah Yesus juga berkuasa terhadap alam di mana angin dan gelombang mendengar hardikannya? Diam, tenanglah. Lalu badai menjadi tenang. Siapa Yesus? Sehingga menyebabkan Petrus gagal faham. Tidak mungkin akan terjadi. Tetapi itulah karya Allah yang tak terselami oleh akal manusia demi menyelamatkan dunia ini, demi menyelamatkan kita semua umat manusia yang berdosa. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mungkin kita juga sering sama dengan Petrus. Gagal faham akan arti dan makna firman Tuhan. Kita mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita tidak menghidupi firman-Nya. Dia berfirman, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi ketika kita menghadapi perkara hidup, ya biasa pusaka kamu tu tangata, tangrapa kamu tu penanta, sepertinya kita maadu udun bangamuriki. Penuh keluhan, tiada hari tanpa keluhan. Atau kalau kita merasa bahwa diri kita hebat, dengan sombongnya kita mengandalkan kekuatan yang ada pada kita. Dan kadang itu tidak cukup, seringkali kita mencari kekuatan-kekuatan lain yang kita percaya menjadi sumber kesejahteraan, sumber kesembuhan, sumber kekuatan kita. Sadarkah kita bahwa segala yang ada di dunia ini termasuk manusia atau apapun, kekuatan apapun,
semua adanya, sementara sifatnya. Kita juga sering gagal paham akan firman Tuhan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, karena mereka itu adalah milik kerajaan Allah. Luar biasa. Kita gagal paham betapa berharganya anak-anak kita di hadapan Tuhan. Mereka sungguh bernilai. Yesus ada di dalam mereka dan mereka di dalam Yesus. Tapi sayang sekali, karena kurangnya pemahaman atau bahkan gagal paham, sehingga kadang kita orang tua mengabaikan anak-anak. Medengki itu matua menganggap akan namo kekudadian nih, kupekapoi kubenni kande kupopas sikolai tanagan atau itu akan sirna dalam waktu sekejap. Bahkan akan membuahkan hal-hal yang mungkin membuat kita kecewa. Mereka butuh kasih sayang. Mereka butuh perhatian. Luar biasa kita bangga orang tua apabila ada anak-anak kita yang tanggung jawab orang tua disadari sejak dari kecil, sehingga ditanamkan nilai-nilai kehidupan rohaninya, kehidupan budaya, kehidupan etika sosial dan lain-lain sebagainya, sehingga anak itu bertumbuh berkembang menjadi sosok yang membanggakan, integritasnya tidak diragukan, dan ketika dia menjadi pejabat, seorang pejabat yang sungguh takut Tuhan, seorang profesional di bidangnya, datanglah bangga. Tapi itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Dikembalikan kepada papa dan mama di rumah. Diberikan kepercayaan kepada majelis gereja dan pengurus OIG di jemaat masing-masing. Jangan kita terlantarkan anak-anak. Kita bersyukur bahwa dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja ada khusus hari Pekan Anak. Hari ini puncaknya. Dan hari ulang tahun berdirinya Sekolah Minggu Gereja Toraja. Bagaimana ini kita bergerak bersama. Jangan hanya 1-2 jemaat atau 1-2 orang saja. Tapi mari kita luar biasa, berkali-kali saya katakan kepada pengurus pusat Sekolah Minggu dalam kerjasama dengan pengurus pusat UIG. Bergandengan tangan memberi perhatian kepada anak-anak. Anak-anak balita, Indria, anak kecil, anak remaja dan anak besar. Tanggung jawab kita ini semua. Jangan kita gagal paham. Pasanan kota dia tingayona pong matua. Banyak anak-anak yang terlantar karena orang tua cerai. Dan inilah tantangan kita sekarang. Dari hasil penelitian yang ada, dari hasil informasi yang ada. Ya, anak-anak kita yang mengakhiri hidupnya, ini anak yang korban perceraian. Anak-anak yang tidak diberi perhatian di rumah. Tidak menerima kasih sayang dari orang tuanya. Ini menjadi tantangan kita bersama. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di ayat 34. Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salib berarti dalam mengikut Kristus benar-benar membutuhkan komitmen yang tinggi. Tidak boleh setengah-setengah. Sebab penyangkalan diri berarti harus menyalibkan segala keinginan duniawi. Keinginan daging kita. Rela meninggalkan dosa dan berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak tantangan yang muncul. Bukan hanya dari luar diri kita, tetapi seringkali dari dalam diri kita sendiri. Di mana mencerminkan ketidakmampuan kita untuk menyangkal diri kita.
Sehingga ada ungkapan musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Yang kita katakan musuh terbesar kita sekarang ini adalah virus corona. Dan berbagai tantangan-tantangan, kesulitan, perkara-perkara dari luar. Tapi dari dalam diri kita juga ada virus-virus yang sering merusak kehidupan kita. Virus kesombongan. Virus iri hati. Virus dendam. Dan virus-virus yang lain yang menggerogoti kebersihan, ketulusan hati kita sebagai sosok yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita mampu menyadari semuanya itu, pasti kita akhirnya akan menemukan kemampuan kita diberikan oleh Tuhan untuk memikul salib kita. Karena memikul salib berarti rela dibenci, dimusuhi oleh dunia ini karena nama Yesus. Bahkan dikatakan siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salib berarti benar-benar membutuhkan komitmen yang tinggi dalam pembaruan hidup dan perubahan pola pikir. Karena itu dalam menjalani hidup ini, kita sedang berjalan mengikut Yesus untuk mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan lagi kepada keinginan kemanusiaan, keinginan duniawi. Tetapi tetap setia mengikuti Yesus walaupun menghadapi berbagai pergumulan dan penderitaan. Tetapi taat mengikuti perintah Tuhan di sepanjang hidup kita. Selagi Tuhan masih anugerahkan hidup ini. Maka kita sampai kepada ungkapan yang mengatakan, no crown without cross, no gain without pain. Tidak ada mahkota tanpa salib. Dan tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Setiap orang memiliki salib masing-masing untuk dipikul. Dalam kehidupan kita ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Apakah kita menghadapinya sesuai dengan pengakuan iman yang utuh? Bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam tekanan pergumulan, dalam suka maupun duka, dalam menjalani kehidupan ini. Apakah kita tetap komit pada pengakuan kita? Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia tetap hadir, menuntun dan memeliharakan, memberkati, menolong kita. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, mo sahabat testimu tuh. Mari kita teduh sejenak. Kita masuk dalam saat teduh. Sungguh luar biasa kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mampukanlah kami untuk terus berkomitmen dalam iman pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan kami, penolong kami yang hidup, yang selalu hadir, menuntun, mengarahkan, mengayomi, melindungi, memberkati kami. Kami serahkan seluruh perjuangan hidup kami dengan berbagai tantangannya hanya dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat,
Hari ini adalah hari ulang tahunnya Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kita semua pernah menjadi anak-anak sekolah minggu. Kita pernah menikmati masa kanak-kanak kita. Begitu banyak hal yang terindah yang kita dapat. Dan hari ini kita bersyukur bahwa kita masih setia untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan hari ini di depan kita ada dikatakan simbolis kue ulang tahun. Dan sekolah minggu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-66. Banyak harapan, banyak kerinduan, dan banyak cita-cita dari anak sekolah minggu. Dan doa yang kami harap dari jemaat mendoakan anak-anak sekolah minggu zaman sekarang untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus seperti Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Saudara-saudara, saya persilakan pengurus pusat untuk ke depan. Pengurus pusat sekolah minggu, Bapak Ketua Pendeta Syukur, dan ada yang bagian bidang OIG dari Badan Pekerja Sinode yang akan mewakili Ibu Pendeta Arsiati Kabanga, dan Bapak Pendeta David mewakili dari Jemaat Rantepao untuk hadir di depan. Ya. Kita akan bersama-sama menyalakan lilin ulang tahun di depan kita. Ada 2 lilin, mungkin Ibu Pendeta bisa nyalakan di sini dan Bapak Pendeta Syukur bisa menyalakan lilin yang ada di samping kanan saya. Ya, silahkan. Kita nyanyi pujian Happy Birthday to You. Masker, bolehkah lilinnya dinyalakan pakai tangan saja? Kalau bisa. Iya, silahkan Bu pakai kertas, minta permisi ya. Permisi Ibu, tidak usah pakai ya dimatikan. Kita akan hitung sama-sama. Mulai dari 3 sampai 2 dan 1. 3, 2, 1, silahkan. Iya, tepuk tangan dulu dong. Iya, terima kasih. Dan mungkin Ibu Arsiati dan Ibu Pendeta Syukur akan mengambil 1 sebagai di dalam kue ulang tahun ini untuk membagikan kepada siapa 1 orang saja. Dan Ibu Arsiati juga bisa mengambil untuk membagikan kepada Ibu Pak Pendeta, juga bisa mengambil 1 untuk diberikan kepada siapa. Ya, karena kita tidak memakai kue ulang tahun yang dipotong seperti biasa, tetapi inilah kreasinya sekolah minggu. Ya. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Panjang umurnya, sehat selalu. Panjang umurnya. Panjang umurnya serta mulia.
Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Ibu Pak Pendeta Syukur sebagai Ketua Sekolah Minggu. Kami persilahkan. Sebentar Ibu. Terima kasih atas kesempatan ini. Hari ini Sekolah Minggu Gereja Toraja di semua jemaat, di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja merasakan sukacita karena boleh merayakan ulang tahun yang ke-66 setelah diawali 1 pekan melakukan giat baik yang dilakukan di rumah atau dalam kelompok-kelompok kecil, dan juga ada beberapa jemaat yang sudah bisa melakukan secara bergilir di gedung gereja. Kami sungguh percaya bahwa kalau sekolah minggu bisa jalan baik di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja, itu tidak terlepas dari dukungan semua orang tua. Sekalipun mungkin tingkat perhatian dan kepedulian tidak merata, tapi kami yakin bahwa sesungguhnya di hati setiap orang tua ingin supaya anak itu bertumbuh dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada pengurus OIG pada seluruh lingkup yang jangkauan pelayanannya tidak dibatasi oleh kategori lingkup di mana mereka diangkat sebagai pengurus, tetapi terus juga memberikan perhatian dan kepedulian pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja. Terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Pekerja Klasis, dan seluruh pimpinan majelis gereja di jemaat-jemaat yang sampai hari ini tetap semangat dan satu hati memberikan support terhadap pelayanan anak sekolah minggu. Kami berterima kasih juga kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao yang menyambut dengan sukacita perayaan ini dipusatkan di sini dalam kondisi pandemi, tapi juga 2 tahun yang lalu di saat itu tidak ada pandemi, kita tidak mengenal yang namanya pandemi, dan dirayakan secara luar biasa di halaman gedung gereja Jemaat Rantepao dan Tongkonan Sangulele. Terima kasih pimpinan majelis gereja, seluruh warga jemaat yang antusias dan penuh kasih memberikan pelayanan kepada sekolah minggu Gereja Toraja, baik yang ada di sini maupun yang ada di berbagai tempat. Kiranya anak-anak sekolah minggu tetap mengingat tema kita tahun ini, Aku Anak yang Setia. Selamat ulang tahun untuk semua sekolah minggu, baik yang ada di sini maupun dalam seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja. Tuhan memberkati. Silakan tepuk tangan semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Syukur, Tuhan memberkati ya. Ada harapan-harapan, silakan Ibu Pendeta bisa naik ke atas ya. Terima kasih Ibu Pendeta. Silakan di depan bisa nanti ya. Sini sayang. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada harapan-harapan dari anak-anak sekolah minggu yang mereka akan sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus sangat baik. Dia selalu menjaga kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus gembala yang baik. Tuhan selalu memimpin dan menyertai semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan selalu bersama kita. Tuhan Yesus penolong yang setia. Tuhan menolong dan memampukan setiap pengurus di jemaat, klasis, dan pusat untuk melayani dengan baik dan penuh sukacita. Tuhan dimuliakan.
Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetap doakan kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu zaman sekarang ini. Tuhan memberkati. Kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tiada hentinya Tuhan, kami mengangkat rasa syukur dan terima kasih kepadamu. Bahwa hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan kami dilayakkan untuk menikmati kehadiran Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah segala perkara yang kami lakukan dalam ibadah ini sungguh menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, serta menjadi saluran berkat kekuatan baru, semangat baru, sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu sekolah minggu Gereja Toraja yang pada tanggal 27 Februari ini memperingati, mensyukuri dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita hari ulang tahun yang ke-66. Dan juga telah melaksanakan sepekan kegiatan, baik di rumah atau dimanapun mereka berada. Biarlah semua peristiwa ini semakin meyakinkan kami bahwa sungguh Engkau mengasihi anak-anak. Engkau ada di dalam mereka, mereka di dalam Dikau, mereka sungguh berharga. Karena itu Tuhan, mereka belum mampu untuk membangun kehidupan mereka demi hari esok mereka yang lebih baik dan membanggakan. Berikanlah kesadaran kepada kami orang tua untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mulia ini. Tidak dengan mengikuti kepentingan, kesenangan kami sendiri, tapi sungguh-sungguh dalam upaya pengendalian diri kami, menyangkal diri kami, memikul salib kami, dan menjadi pengikut Tuhan. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami berdoa bagi pengurus pusat sekolah minggu Gereja Toraja, pengurus klasis, pengurus di lingkup jemaat, bahkan seluruh majelis gereja, baik dari Badan Pekerja Sinode sampai ke jemaat, pengurus OIG, tua-tua jemaat, bahkan semua jemaat. Mampukan kami semua untuk memikirkan dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tugas panggilan pelayanan kami dimanapun. Dan apapun tantangan yang kami hadapi, Tuhan sendirilah yang akan memampukan kami. Biarlah di dalam semuanya itu ya Bapa, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa secara khusus menyerahkan jemaat-Mu di jemaat Rantepao ini. Kami serahkan kedua hamba-Mu Pendeta David Tiranda, juga Pendeta Tabita Manggawa, semua penatua, diaken, pengurus UIG, siapapun yang Tuhan pakai dalam mendukung kelancaran program pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, berikan terus kemampuan, hikmat, keyakinan yang sungguh bahwa jerih dan juang mereka, apapun tantangannya,
dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu tidak akan sia-sia. Tuhan, kami menyerahkan berbagai program pelayanan, berdoa bagi beberapa jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, juga orang tua kami yang telah memasuki usia indah, saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, juga tim COVID Jemaat Rantepau, tim multimedia Jemaat Rantepau. Engkau memberkati mereka semua, menatang, menopang, menuntun dan mengarahkan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dan turut campur tangan di tengah-tengah perkara ketakberdayaan karena kelemahan. Mampukan. Dan biarlah iman dan pengharapan mereka sungguh meyakini bahwa Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus menyatakan kasih dan kesetiaan-Mu. Dan hanya kepadamu sajalah kami berharap dan berseru. Kami juga mendoakan saudara kami yang akan memasuki rumah tangga baru, akan memberkati nikah mereka pada masa atau hari yang akan datang. Saudara Ivon Yunita Panta sampai Padang dengan saudara Bob Fernando, juga saudari Jenny Tikualo dengan saudara Lihon. Engkau berkati persiapan mereka Tuhan, baik secara pribadi dalam pergumulan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mempersiapkan mereka untuk memasuki rumah tangga baru, juga persiapan keluarga besar, teristimewa persiapan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Berikan hikmat, berikan kekuatan, sehingga mereka sungguh-sungguh menyadari akan tugas dan tanggung jawab yang mulia yang Tuhan percayakan, dan melalui pelayanan mereka boleh mengayomi masyarakat bangsa dan negara kami, dan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalamnya. Sebentar Tuhan, bila kami akan meninggalkan tempat ini, tahu saudara-saudara kami yang berada dimanapun, di rumah juga, berkatilah kami semua. Inilah penyerahan kami, inilah syukur dan pengharapan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan berserah kepadamu, dan Dialah juga yang terus mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut
Yesus telah mewujudkan cinta kasih-Nya bagimu. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupanmu. Jalanilah hidupmu dengan taat pada perintah-perintah-Nya. Yesus dan menjalani hidup anugerah-Nya, kiranya Tuhan menolong saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Arsiati Kabanga yang telah menaburkan firman Tuhan. 10 tahun sudah berlalu menjadi komandan dari OIG Segereja Toraja. Kiranya segala jeripaya Ibu tidak kembali sia-sia. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih, 1 minggu terbentang di depan kita untuk menyatakan kehadiran kita sebagai pribadi yang diberkati dan menjadi berkat secara khusus bagi anak-anak kita. Mari kita koyakkan hati kita dan kita rajut hati anak-anak kita. Kita tutup ibadah kita siang hari ini dengan melakukan Ku Dengar Suara Yesus. Kami persilahkan pengurus pusat untuk di depan untuk foto bersama. Pengurus pusat sekolah minggu untuk ke depan. Dan kami puji namanya. Oh, Allah baik. Ya, sebentar ya, foto dulu kuenya baru diambil. Syukur kepada Tuhan dan kami puji namanya.
hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Gempa bumi, banjir bandang, tsunami, angin puting beliung, pandemi COVID-19, serta ragam peristiwa alam lainnya datang silih berganti. Tak sedikit yang kehilangan orang yang dikasihi. Rumah, harta benda, dan lapangan pekerjaan, serta usaha yang dibangun sekian lama, hilang dalam sekejap. Hidup pun terasa demikian sulit. Namun, kita tak boleh menyerah. Bersama kita saling menopang dan menelurkan tangan, berbagi kasih, bangun harapan, teguhkan hati.
Saatnya kita peduli. Saatnya rajut persaudaraan sejati. Berbagi untuk Indonesia, untuk bumi yang lestari. Krisis Center Gereja Toraja melayani dan berbagi untuk sesama.